12 November 1991, sejarah mencatat hari kelam di pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor Timur. Saat itu, ratusan warga berkumpul dalam aksi damai menuntut kemerdekaan. Namun suasana berubah mencekam ketika pasukan bersenjata melepaskan tembakan membabi buta. Teriakan, tangisan, dan jeritan panik bercampur menjadi satu. Darah membasahi tanah pemakaman. Sedikitnya 271 nyawa melayang. Ribuan lainnya luka-luka dan hilang tanpa jejak. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai pembantaian Santa Cruz atau pembantaian Dili, sebuah catatan hitam yang menunjukkan pelanggaran HAM berat di masa pendudukan Indonesia di Timor Timur. Tragedi ini bukan hanya sekadar angka dan nama yang hilang, tetapi sebuah pengingat bahwa suara rakyat yang menuntut kebebasan pernah dijawab dengan peluru dan darah. Sebuah luka sejarah yang hingga kini masih membekas dalam ingatan bangsa Timor Leste. Awal kisah kelam Santa Cruz berakar dari bulan Oktober 1991. Saat itu, sebuah delegasi parlemen Portugal bersama 12 wartawan dijadwalkan berkunjung ke Timor Timur. Mahasiswa dan masyarakat pro-kemerdekaan telah bersiap menyambut kedatangan mereka, berharap dunia luar menyaksikan langsung penderitaan di tanah jajahan. Namun, rencana itu tiba-tiba dibatalkan. Pemerintah Indonesia menolak keras kehadiran seorang jurnalis Australia bernama Jill Joliffe. Ia dikenal lantang mendukung perjuangan kemerdekaan Fretilin. Kekecewaan pun membara di kalangan rakyat Timor Timur. Harapan untuk mendapat perhatian dunia seakan kembali terkubur. Pembatalan kunjungan delegasi itu meninggalkan kekecewaan mendalam bagi para mahasiswa pro-kemerdekaan. Mereka yang ingin menyuarakan penderitaan bangsanya merasa kembali dibungkam. Kekecewaan itu berubah menjadi bara. Suasana Timor Timur semakin tegang, hubungan antara mahasiswa dan pemerintah Indonesia kian memanas. Ketegangan itu memuncak pada 28 Oktober 1991. Di Gereja Motael Dili, pecah konfrontasi antara kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan. Bentrok tak terhindarkan, darah tertumpah. Afonso Henriques dari kubu pro-integrasi tewas dalam perkelahian. Sementara seorang aktivis pro-kemerdekaan, Sebastião Gomes, ditembak mati oleh tentara ABRI di tempat yang seharusnya menjadi rumah perlindungan. Kematian Gomes menjadi luka baru, sekaligus pemicu kemarahan rakyat. Ia berubah menjadi simbol perlawanan, dan namanya kelak akan menggema dalam tragedi besar di Santa Cruz. 12 November 1991, pemakaman Sebastião Gomes berubah menjadi arak-arakan perlawanan. Ratusan warga, sebagian besar pelajar, mengangkat simbol-simbol kemerdekaan Timor Leste. Namun suasana duka segera menegang. Tentara Indonesia berhadap-hadapan dengan massa. Dalam kerumunan itu, beberapa demonstran ditusuk. Bahkan seorang wali kota, Gerhan Lantara, dikabarkan terlibat bentrokan dengan pengunjuk rasa, termasuk dengan seorang gadis muda yang berani mengibarkan bendera Timor Leste. Kesaksian lain menyebutkan, tentara dan polisi memukuli warga. Tetapi, meski dihantam ketakutan, barisan massa terus melangkah menuju TPU Santa Cruz. Saat mereka memasuki areal pemakaman, 200 tentara bersenjata telah mengepung. Senapan diarahkan lurus ke ketebalan. Dan di tengah hening pemakaman, suara rentetan peluru meledak. Ratusan warga sipil tak bersenjata jatuh bergelimpangan. Sedikitnya 250 jiwa melayang hari itu. Di antara korban adalah Kamal Bamadaj, pelajar asal Selandia Baru, aktivis hak asasi manusia yang menimba ilmu nada di Australia. Ia menjadi saksi bisu bahwa tragedi Santa Cruz bukan hanya luka bagi rakyat Timor Leste, tetapi juga cambuk bagi dunia internasional untuk melihat wajah kelam pendudukan. Tragedi Santa Cruz tidak hanya menyisakan luka di Timor Leste, tetapi juga membuka mata dunia. Di lokasi kematian, 2 jurnalis Amerika Serikat, Amy Goodman dan Alan Nyren, menyaksikan langsung teror yang terjadi.
Sementara Max Stahl dengan kameranya diam-diam merekam setiap detik intim itu untuk Yorkshire Television di Inggris. Ketika peluru menghujani kepadatan, Goodman dan Nyren berusaha berdiri di garis depan, melindungi warga dengan tubuh mereka sendiri. Namun keberanian itu dibalas kekerasan. Tentara memukuli Goodman, sementara Nyren dihantam dengan gagang senapan hingga tengkoraknya retak. Meski dibungkam dengan pukulan, kebenaran tetap menemukan rekaman. Rekaman Max Stahl berhasil diselundupkan keluar. Untuk menghindari penyitaan, pita video itu diserahkan kepada jurnalis Belanda, Saskia Kouwenberg. Bahkan di Darwin, Australia, para juru kamera digeledah hingga telanjang setelah pihak berwenang mendapat tekanan dari Indonesia. Namun upaya menutupi fakta sia-sia. Pada Januari 1992, rekaman itu tayang dalam program First Tuesday di ITV berjudul In Cold Blood, The Massacre of East Timor. Dunia pun diguncang oleh gambar-gambar kemiripan yang tak terbantahkan. Kesaksian Goodman, Nyren, dan rekaman Stahl menjadi bukti sejarah yang tak bisa dihapus. Dokumenter itu kemudian meraih penghargaan Amnesty International UK Media Awards pada tahun 1992, sekaligus memastikan bahwa suara korban Santa Cruz akan terus hidup dalam ingatan dunia. Dalam catatan sejarah, pemerintah Indonesia berusaha meredam sorotan dunia. Mereka mengklaim, kejadian ini hanyalah reaksi spontan terhadap kekerasan pengunjuk rasa, bahkan disebut sebagai sebuah kesalahpahaman. Namun klaim itu segera dibantah. Ada dua alasan utama. Pertama, tentara Indonesia telah berulang kali tercatat melakukan kekerasan massal di berbagai tempat, Kuelikai, Lakluta, hingga Kraras. Kedua, pernyataan politikus dan perwira militer saat itu selalu cenderung membenarkan tindakan keras aparat. Hanya 2 hari setelah peristiwa berdarah itu, muncul pernyataan dari Panglima ABRI, Jenderal Trisutrisno. Tentara tidak bisa diremehkan. Pada akhirnya kami harus menembak mereka. Perusuh seperti ini harus ditembak, dan mereka pasti kami tembak. Kutipan itu menegaskan, tindakan kekerasan aparat bukanlah kecelakaan, melainkan bagian dari pola yang berulang dalam sejarah. Tragedi ini pun meninggalkan jejak kelam, menjadi pengingat tentang bagaimana kekuasaan dapat menjelma menjadi teror bagi rakyatnya sendiri. Tragedi berdarah tahun 1991 di Timor Timur memicu gelombang solidaritas dari berbagai penjuru dunia. Aktivis internasional serentak menyuarakan dukungan mereka bagi rakyat Timor Timur. Sejumlah organisasi yang sebelumnya telah memperjuangkan hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri, semakin gencar bergerak pasca peristiwa tersebut. Salah satunya adalah TAPOL, Organisasi Aktivis Demokrasi Indonesia, yang berdiri di Inggris sejak tahun 1973, yang kemudian memusatkan perhatian pada isu Timor Timur. Di Amerika Serikat, berdiri East Timor Action Network. Dalam waktu singkat, jaringan ini berkembang dan membuka cabang di 10 kota besar. Solidaritas serupa juga bermunculan di berbagai negara lain, di antaranya Portugal, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Irlandia, hingga Brasil. Semua menyuarakan satu hal, dukungan terhadap kebebasan Timor Timur. Rekaman pembantaian di Santa Cruz ditayangkan luas ke seluruh dunia. Dampaknya, pemerintah Indonesia saat itu dipermalukan di hadapan komunitas internasional. Pemberitaan ini menjadi bukti bagaimana perkembangan media baru semakin menyulitkan rezim Orde Baru dalam mengendalikan arus informasi keluar masuk Indonesia. Di era pasca Perang Dingin, tahun 1990-an, pemerintah Indonesia terus-menerus menjadi sorotan dan kecaman dunia. Salinan rekaman tersebut bahkan kembali masuk ke Indonesia. Masyarakat akhirnya dapat melihat sendiri tindakan yang selama ini ditutup-tutupi pemerintah. Situasi ini mendorong keberanian sejumlah kelompok mahasiswa pro-demokrasi dan pers mahasiswa.
Mereka tidak hanya mulai membahas dan mengkritisi persoalan Timor Timur, tetapi juga berani menyinggung Orde Baru, sejarah, hingga masa depan Indonesia secara keseluruhan. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya Timor Leste resmi merdeka dan diakui secara internasional pada 20 Mei 2002. Proses menuju kemerdekaan ini ditentukan melalui referendum yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999. Dalam referendum tersebut, rakyat Timor Timur memilih untuk berpisah dari Indonesia. Kemerdekaan ini sekaligus menutup babak panjang sejarah penjajahan Portugal sejak tahun 1975 yang kemudian dilanjutkan dengan aneksasi oleh Indonesia sejak 1976 hingga 1999. Dengan pengakuan internasional, Timor Leste kini berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat, membuka lembaran baru dalam sejarahnya. Demikianlah rangkaian sejarah panjang Timor Leste, dari masa penjajahan, aneksasi, hingga akhirnya meraih kemerdekaan. Perjalanan penuh luka dan perjuangan itu kini menjadi bagian penting dari sejarah dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar pendapat kalian. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya.